Hari ini kita akan belajar beberapa uji di dalam statistika. Nah, dalam uji tersebut ada dua yang kita lakukan pengujian. Yang pertama adalah uji validitas dan yang kedua adalah uji normalitas. Nah, di dalam pengujian tersebut kita menggunakan beberapa data ataupun beberapa responden. Nah, dalam hal tersebut, dalam pengujian tersebut, kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Dan pengujian ini kita lakukan di dalam aplikasi tersebut. Nah, hari ini dan saat ini kita pertama dulu membahas uji validitas. Nah, sebelumnya teman-teman semua atau saudara-saudara semua tidak asing dengan uji validitas. Namun sebagai pengingat dan memperjelas bahwa uji validitas ini dilakukan mengukur sejauh mana alat ukur yang diukur ketika memperoleh suatu data dan dilakukannya uji validitas tersebut. Apakah data yang sudah terkumpul itu valid ataupun tidak valid? Langsung saja kita akan melakukan pengujian validitas. Terlebih dahulu saya sudah menyiapkan beberapa data-data, yaitu datanya responden 30 dan itemnya ada 4. Nah, di sini data tersebut kita akan pindahkan di dalam aplikasi olahan SPSS. Di sini kita akan mengcopy ataupun mengambil data, kita hanya mengambil datanya saja dan total dari sebuah data. Ya, kita copy dari atas sampai bawah. Setelah itu kita pindahkan di sini pada aplikasi SPSS di data view. Lalu kita paste. Di sini kita sudah mengetahui dan sudah kita pindahkan dulu data dari Excel ataupun dari Word. Nah, kita pindahkan di aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita masuk pada variabel view bagian bawah. Nah, di sini. Nah, untuk teman-teman semua, saudara-saudara semua, di sini ada beberapa name, type, width, decimal, label, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mengubah name ini menjadi X01, X02, X03. Nah, untuk mempercepat waktu kita kasih saja Ctrl E. Nah, kita tekan replace. Pada bagian find ini kita mengikuti pada name pada awalnya FAR 000. Nah, untuk replace with kita akan mengubahnya menjadi X. Setelah itu, setelah kita melakukan tersebut, kita akan replace all dan close. Nah, secara otomatis akan terubah menjadi X01, X02. Nah, itu dengan cara itu kita tidak memakan waktu yang banyak ketika kita memiliki data yang begitu banyak. Nah, untuk X05 kita mengubahnya menjadi total. Nah, setelah itu kita kembali pada data view ketika kita mengubah semuanya. Nah, langsung saja kita akan melakukan yang namanya pengujian uji validitas. Nah, yang pertama kita menekan analyze, lalu kita mencari yang namanya correlate. Nah, setelah kita mendapat correlate, maka ada beberapa menu dan paling awal kita akan menekannya itu bivariate. Nah, kita menunggu prosesnya. Nah, untuk data sebelah kiri kita ini, kita akan pindahkan pada sebelah kanan ataupun variables. Di sini untuk mengkopinya semua kita Ctrl A. Dan kita pindahkan di sebelah kanan. Oke. Setelah kita pindahkan dan dengan mudahnya kita menekan oke. Dan kita menunggu hasilnya. Nah, ini hasil yang sudah kita peroleh pada bagian output yang sudah kita peroleh. Nah, di sini teman-teman semuanya kita sudah mendapat ataupun melakukan pengujian dan ini hasilnya.
dengan mudahnya kita mendapat nilai tersebut. Nah, di sini adalah item pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, perlu kita mengetahui dulu pada bagian ini, mungkin juga saudara bertanya, apa sih itu percent correlation, apa sih itu signifikan, dan apa sih itu N. Nah, yang pertama kita melakukan ataupun kita memahami apa itu percent correlation. Percent correlation ini adalah hasil dari R hitung yang sudah kita ketahui, ya, hasil dari perhitungan yang sudah diolah dari data tersebut melalui SPSS. Nah, ini hasilnya totalnya, ataupun ini di bagian bawahnya. Nah, bisa juga di sini kita lihat, ataupun bisa di bawah. Di sini pada bagian X01 0,378 itu hasil dari perhitungannya. Begitu juga dengan X02, perhitungannya apa? Ada 0,600. Ketiga, berapa hasilnya? 0,621. Begitu juga X04, berapa hasilnya? 0,528. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan. Lalu signifikannya itu apa? Nah, signifikannya itu adalah ketika kita melakukan perbandingan ataupun apakah besar kecilnya dibanding dari nilai signifikan berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan ataupun standar signifikan yang sudah ditentukan. Nah, ini nanti kita akan perbandingkan dengan signifikan yaitu 0,05 ataupun 5%. Nah, di situ nanti dengan hal tersebut, yang kedua percent correlation dan signifikan ini, kita tahu bahwa datanya itu nanti valid ataupun tidak. Begitu juga dengan nilai N. N ini adalah jumlah responden ataupun jumlah data yang sudah kita kumpulkan. Nah, data yang kita kumpulkan ada sebanyak 30. Sama semua ya, 30. Nah, beberapa hasil tersebut kita interpretasikan. Nah, di sini setelah kita memperoleh data, saya sudah menjelaskan tadi, apa sih itu uji validitas. Nah, ketika kita ataupun setelah kita melakukan uji validitas di dalam aplikasi SPSS, kita juga mengetahui dasar pengambilan keputusan. Walaupun kita sudah mengerjakan data tersebut dan kita sudah mengolah data tersebut, jika tanpa didasari dengan pengambilan keputusan ataupun dasar pengambilan keputusan, kita tidak bisa mengerjakannya. Nah, dengan itu ada beberapa dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Nah, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, itu tidak valid atau datanya tidak valid ataupun tidak lewat gitu. Nah, setelah itu kita mengetahui, maka ada juga standar signifikansi berdasarkan ketentuan. Ya, dasar signifikansi ini dan ketentuan signifikansi ini sudah ditentukan karena ini adalah menjadi data yang imbang ataupun yang memberikan gambaran apakah data itu valid atau tidak, yaitu 5%. Di situ nanti kita perbandingkan. Nah, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ataupun 5%, maka valid. Dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka itu tidak valid. Nah, maka di situ kita sudah, ataupun saya tadi sudah memberikan beberapa interpretasi. Nah, ini interpretasi yang sudah saya berikan supaya lebih jelas. Nah, di sini pada nilai R hitung dan R tabel. Nah, di sini di R tabel ini pasti saudara-saudara bertanya, di mana sih nilai R tabel itu diambil? Nah, di situ banyak kita nanti searching di Google ataupun di internet. Kita searching saja nanti R tabel. Di situ diberikan kepada kita R tabel. Nah, R tabel itu kita mencarinya berapa berdasarkan responden yang kita cari tadi ataupun banyaknya data. Seperti yang sudah saya cari tadi, ada 30 data. Dan ketentuan signifikansinya adalah sudah jelas 5%. Di situ nanti 30 data dan signifikansinya 5%, hasilnya nanti adalah 0,361. Nah, itu nanti yang kita bandingkan dengan R hitung di sini. R hitung dan R tabel. Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh, di mana 0,378 lebih besar dibanding 0,361. Ya, sudah jelas. 378 lebih besar dari 0,361. Begitu juga dengan 0,600 lebih besar dari 0,361. Nah, item ketiga 0,621 lebih besar dari 0,361. Nah, item keempat
0,528 sudah jelas lebih besar dari 0,361. Nah, bagian R hitung dan R tabel sudah jelas bahwa di situ adalah adanya sudah memberikan gambaran-gambaran. Seterusnya pada nilai signifikansi adalah tadi 0,040. Signifikan atau dasar ketentuannya adalah 0,05 ataupun 5%. Nah, sudah jelas itu lebih besar. Nah, sehingga tadi ketentuan yang sudah diberikan ketika nilai tadi yang berdasarkan ketentuan tadi, ketika nilai signifikan lebih kecil ataupun lebih besar, nah di sini valid dan tidak valid. Nah, di sini karena lebih besar, maka itu tidak valid. Nah, begitu juga seterusnya 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka valid. 0,001 lebih kecil dari 0,05 itu valid juga. Dan item keempat 0,003 lebih kecil dari 0,05. Nah, di situ kita tahu mana data yang valid dan mana data yang tidak valid karena kita menggunakan dasar tadi. Nah, kita mengikuti ketentuan tadi, peraturan tadi. Nah, karena sudah kita ikuti, baik itu R hitung, R tabel kita uji ataupun kita bandingkan, begitu juga signifikansi, memberikan gambaran pada kita bahwa kita baca ataupun di sini interpretasinya berdasarkan pengumpulan data yang jumlah respondennya 30 dan jumlah item ada 4 dari masing-masing hasil pengujian korelasi R hitung dan signifikan R tabel, yang dimana bagian dari masing-masing hasil korelasi melebihi R tabel berdasarkan syarat ketentuannya itu 0,05%, sama dengan 0,361. Nah, 0,361 ini menyesuaikan dengan jumlah data ataupun responden yang kita kumpulkan. Di situ nanti kita cari. Nah, karena kebetulan data saya 30, maka hasilnya 0,361. Nah, dan masing-masing hasil pada signifikansi terdapat satu yang tidak valid, di mana melebihi dari nilai signifikansinya yaitu 0,05, sehingga pada uji yang dilakukan datanya tidak valid karena terdapat satu item yang tidak valid. Nah, itu tadi yang saya katakan, data saya tidak valid semua ya, karena pada item pertama pada bagian signifikan itu lebih besar nilainya sehingga dikatakan tidak valid dan datanya tidak valid. Halo semuanya, hari ini kita lanjut pada uji normalitas. Nah, sudah tidak asing lagi bagi kita ataupun bagi teman-teman semua, saudara-saudara semua, apa itu uji normalitas. Nah, sekedar mengingatkan bahwa uji normalitas itu adalah bagian dari asumsi klasik. Nah, ketika menjadi bagian dari asumsi klasik, maka normalitas ini bertujuan untuk mengetahui nilai residual ini berdistribusi normal ataupun tidak. Nilai residual itu apa? Nilai residual itu adalah perbandingan antara nilai yang diamati dengan nilai yang diasumsikan ataupun data yang diasumsikan saja. Nah, itu nanti yang kita uji. Nah, apakah itu berdistribusi normal ataupun sebaliknya. Nah, di dalam pengujian uji normalitas tersebut ada beberapa dasar pengambilan keputusannya. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan itu di mana jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. 0,05 itu apa? Adalah diambil dari standar ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, 0,05 ini kenapa harus digunakan? Nah, karena pada nilai tersebut sudah diperoleh. Nah, yang menjadi penyeimbang dan dapat digunakan karena memberikan gambaran apakah data tersebut valid atau tidak. Nah, itu sudah ditentukan dari awal ataupun sudah berdasarkan ketentuannya sendiri. Nah, jika lebih dari 0,05 itu berdistribusi normal. Nah, jika kurang dari 0,05 nilai signifikan ini, maka itu tidak berdistribusi normal. Nah, itu dasar pengambilan keputusan. Nah, setelah kita mengetahui dasar-dasar pengambilan keputusan tersebut, maka uji normalitas juga memiliki 3 bagian yang hendak kita ketahui, yang hendak kita tahu, harus kita tahu dari uji tersebut. Apa saja hasilnya? Nah, hasil nanti yang akan diperoleh ketika kita melakukan uji normalitas tersebut ada 3, yaitu histogram, p-plot, dan Kolmogorov-Smirnov. Di sini nanti pada masing-masing histogram, baik itu p-plot dan Kolmogorov-Smirnov,
ini adalah hasil dari output nanti yang diperoleh. Oke, kita langsung saja melakukan pengujian uji normalitas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data. Nah, saya menyiapkan data di Excel supaya mempermudah kita nanti untuk melakukan pengujian dan pemindahan data. Nah, di sini ada 30 data yang sudah saya buat dan ada 3 itemnya. Yang pertama adalah harga X1, yang kedua adalah kualitas X2, dan ketiga adalah loyalitas pelanggan, yaitu Y. Nah, di situ nanti adalah kita pindahkan nanti di SPSS. Nah, pengujian ini kita lakukan di SPSS ya, teman-teman semua. Nah, sebelum itu kita masuk pada aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, ini nanti gambarannya. Nah, di sini di bawah sebelah kiri sudut bawah, di sini ada data view dan variable view. Nah, sebelum kita melakukan pemindahan data, kita melakukan pengubahan pada variable view. Nah, di sini pada name, type, width, dan lain sebagainya. Nah, pada nama ataupun name itu berdasarkan data tadi. Data yang mana? Data pada Excel, yaitu harga, kualitas, dan loyalitas pelanggan. Nah, di situ nanti kita memberikan X1, X2, dan Y saja. Kita kasih ya, di sini X1, X2, dan Y. Nah, tidak sampai di situ saja. Kita memberikan label ataupun apa nama dari masing-masing lambang dari name tadi yang barusan kita ubah. Nah, kalau X1 itu adalah tadi harga ya, harga, dan kedua adalah X2 ini adalah tadi kualitas, dan yang ketiga atau Y ini adalah loyalitas pelanggan, Nah, selanjutnya pada bagian measure di sini di atas kita ubah khusus X1 dan X2. Ya, kita ubah menjadi scale dan X2 kita ubah menjadi scale juga. Untuk Y tidak usah. Nah, setelah itu kita melakukan pengubahan, kita masuk pada data view. Nah, pada bagian atas sudah berubah jadi X1, X2, dan Y. Baru kita melakukan pemindahan data. Pemindahan data yang kita lakukan pada bagian data ini saja, mulai dari harga sampai pada loyalitas pelanggan. Kita copy semua ya, semua data. Di sini. Nah, baru kita copy dan kita pindahkan pada bagian SPSS tadi. Nah, kita tinggal tempelkan saja. Nah, oke. Nah, setelah kita melakukan pemindahan data dari Excel ke SPSS, maka kita tinggal melakukan pengujian. Nah, di bagian bar atas ini, kita mengklik Analyze. Jangan sampai salah, yaitu Analyze. Nah, setelah itu kita cari Regression. Setelah itu, banyak sekali menu-menu yang ada di Regression. Nah, di sini kita klik yaitu tertulis linear di sini, klik. Nah, maka muncul gambarnya seperti ini. Di mana di sebelah kiri kita ada harga, kualitas, loyalitas pelanggan, dan di sebelah kanan kita ada dependent dan independent. Nah, pada bagian independent, harga dan kualitas ini kita pindahkan di bagian independent. Sedangkan loyalitas kita akan pindahkan pada bagian dependent. Harga, oke, kita pindahkan, kualitas kita pindahkan juga, dan loyalitas pelanggan kita kasih pada dependent. Selanjutnya, pada bagian ujung atas kanan ini statistik, di sini kita klik. Nah, di sini kita akan mencentang ataupun kita kasih tanda checklist pada collinearity diagnostics. Klik. Oke, kita klik continue. Nah, setelah itu kita masih lanjut pada bagian float. Nah, di sini saudara-saudara semua jangan sampai salah kita mengetik ataupun mengklik
memindahkan di sebelah kanan kita, di mana Y dan X ini masih tertera. Nah, untuk bagian X itu, nah di sini jangan sampai salah, kita klik pada spreadsheet. Kita pindahkan pada bagian Y di sini. Ini SRESID. Kita pindahkan pada bagian X. Nah, selanjutnya pada bagian paling atas di sini ZPRED ini di bagian dependent kita pindahkan pada bagian X. Nah, setelah kita melakukan pemindahan, jangan sampai lupa kita harus menceklis pada bagian study result residual plot, itu histogram sama normal. Probability plot kita kasih centang checklist dan continue. Setelah itu masih kita lanjut pada bagian save. Nah, di sini kita cukup mencentang saja pada undo study result pada bagian residual di atas. Nah, setelah itu continue. Nah, setelah semuanya selesai pada bagian ketiga tersebut, maka kita lanjut dengan klik OK. Kita tinggal menunggu hasilnya. Sini. Nah, ini hasilnya. Setelah kita mendapat hasil tersebut, hasil yang ada di sekitaran sudah dihasilkan itu output. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa uji normalitas ini ada 3 bagian, yaitu histogram, p-plot, dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini pada bagian histogram, ini adalah histogram. Ini adalah histogram. Nah, di sini saya sudah membuat tadi interpretasinya. Histogram. Histogram ini dikatakan normalitas apabila jika garisnya membentuk melengkung atau gunung, berbentuk gunung dia seperti ini di bawah saya sudah pindahkan tadi. Nah, ini. Nah, sehingga dikatakan normal. Nah, jika dia membentuk gunung pada histogram ataupun diagram batang, ya. Kalau dikatakan kata lain itu diagram batang. Nah, namun tidak cukup sampai di situ. Asumsi kita bahwa tidak hanya sekedar itu saja. Kita harus membuktikan. Perlu pembuktian. Nah, itu nanti pada uji terakhir ataupun yang terakhir tadi Kolmogorov-Smirnov. Itu nanti penentu. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah p-plot. Nah, p-plot ini tadi, nah pada bagian bawah histogram, nah ini adalah p-plot. P-plot of regression standardized residual. Nah, p-plot ini dikatakan normal dia juga ketika di sini di bawah. Nah, ketika dikatakan normal ini apabila bagian titik-titik yang mengelilingi garis diagonalnya mengikuti garis tersebut. Nah, saya sudah pindahkan. Nah, titik-titiknya itu apa? Ini yang bulat-bulat ini. Nah, seperti kacang-kacang yang mengelilingi batang, mulai dari ujung atas sampai bawah, mulai dari ujung bawah sampai atas. Atas, bawah, bawah, atas. Nah, ketika dia mengelilingi ini secara bervariasi, ya, mengelilingi dan sangat melekat dengan garis diagonal tersebut, itu dikatakan normal. Tetapi, jika dia menyebar kemana-mana dan tidak mengikuti garis diagonal, itu sudah tidak berdistribusi normal. Bahkan asumsi kita pun sudah jauh dari hasil yang akan nanti diperoleh di akhirnya. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui hasil dari histogram dan p-plot, maka kita kembali pada aplikasi SPSS tadi. Nah, pada bagian data view sudah tertambah pada bagian res. Nah, tinggal satu bagian lagi yang belum kita ketahui, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Nah, ada satu lagi untuk mendapatkan hasil tersebut. Nah, di sini kita blok semua pada bagian res ini, blok. Nah, baru analyze, klik, dan kita mencari non-parametric test. Nah, di sini non-parametric test. Nah, lalu legalisi dialogs dan
kita masuk pada bagian one sample KS. Nah, di sini ya. Jangan sampai salah, di situ nanti kita klik. Nah, maka muncul gambar seperti ini. Nah, kita cukup memindahkan bagian terakhir understand result, di sini residual ini. Pada bagian sebelah kanan, di sini test variable list, kita pindahkan saja, cukup pindahkan satu saja, yang lain tidak usah. Nah, baru kita klik OK. Dan hasilnya seperti ini nantinya. Nah, seperti ini. Hasil akhir dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, setelah kita melakukan pengujian dan mendapatkan hasil output pada Kolmogorov-Smirnov di sini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil output untuk Kolmogorov-Smirnov atau uji pada Kolmogorov-Smirnov ini, maka disinilah nanti penentunya apakah data tersebut ataupun data kita yang sudah kita sediakan tadi berdistribusi normal ataupun tidak. Nah, walaupun tadi kita sudah mengetahui pada histogram maupun plot di situ. Nah, mau baik di histogram tadi berbentuk gunung, kita mengatakan bahwa itu normal karena membentuk sebuah lengkungan ataupun gunung. Begitu juga pada plot. Jika titik-titik tersebut mengelilingi garis diagonal mulai dari atas sampai bawah ataupun bawah sampai atas, nah, ketika mengelilingi tersebut kita mengatakan bahwa itu normal. Nah, sebagai penentu akhirnya apakah itu memang benar-benar nyata walaupun sudah diuji, namun penentu akhirnya adalah Kolmogorov-Smirnov tadi pada bagian akhir. Di sini adalah data yang diambil perbandingan dari 0,05 berdasarkan ketentuannya tadi, di mana itu dikatakan normal ketika data tersebut ataupun nilai signifikan itu lebih dari 0,05, dan bisa juga dikatakan tidak normal ketika kurang dari 0,05. Nah, di sini kita memperoleh hasilnya di bagian akhir pada upper bound 0,531. Supaya lebih jelas, saya sudah tadi copy atau pindahkan di sini di Word. Saya baca bahwa pada uji ini menentukan apakah tingkat signifikasi ini lebih dari 0,05. Tingkat signifikansi lebih dari 0,05 berdasarkan hasil yang didapatkan pada uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu 0,531. Nah, itu sudah lebih dari 0,05 ataupun 5%. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel-variabel tersebut normal. Data-data kita tadi yang kita uji itu berarti normal karena sudah lebih dari 0,531. Nah, berarti pada histogram tadi, nah, di sini pada histogram tadi di sini, nah, membentuk gunung ini berarti normal, sudah pas. Nah, begitu juga pada plot ini, berarti mengelilingi mulai dari bawah sampai atas, melilit batang diagonal, garis diagonal itu. Nah, baru di sini 0,531 lebih dari 0,05. Nah, data tersebut valid dari hasil yang kita peroleh itu dari 3 tersebut pada bagian uji normalitas. Nah, untuk teman-teman atau saudara-saudara semuanya, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam teknisi saya dalam menggunakan aplikasi SPSS, itu pengujian dan pengolahan datanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih ya.